Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akil Iksan, NIM 2041050100003. Di sini saya akan menanggapi dari video Bapak Abdul Wadud yang tentang ekonomi tertutup dari kebijakan pemerintah. Baik, dari pengertian ekonomi dalam dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan tanpa campur tangan dari pemerintah, baik dalam pemungutan pajak maupun pemberian transfer maupun pengeluaran konsumsi pemerintah, dan tidak ada persaingan atau perdagangan negara lain sehingga disebut dengan perekonomian tertutup. Dalam aliran dua sektor perekonomian terdapat rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dalam mengetahui aliran pendapatan dalam dua sektor perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan sebagai konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga tidak dapat digunakan sebagai konsumsi, akan ditabung dan institusi keuangan. Yang keempat, perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan sebagai konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Perekonomian tertutup bisa disebut dengan perekonomian sederhana, karena perekonomian dua sektor ini terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen yang biasanya disebut dengan konsumsen atau C, dengan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen atau firm yang bisa disebut dengan investment atau A. Perbedaan tabungan dan investasi. Tabungan adalah bagian pendapatan yang tidak digunakan untuk dikonsumsi, sedangkan investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang, atau bisa disebut dengan kapitalis stok, yang terdiri dari alat-alat produksi, pabrik, dan alat transportasi dan produk yang tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian lanjut dengan 8 faktor meningkatkan tingkat konsumsi dan tabungan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Yang kelima, distribusi pendapatan. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang cukup. Yang ketujuh, gaya hidup. Yang kedelapan, demonstrasi efek. Investasi bagi negara Islam yang dipengaruhi sebagai berikut. Yang pertama, adanya sanksi terhadap aset yang kurang produktif. Yang kedua, dilarangnya melakukan bunga sebagai bentuk spekulasi segala macam judi. Yang ketiga, yang terakhir, tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan 0. Sekian tanggapan saya dari video Bapak Abdul Wadud. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.